Jadi selanjutnya akan di estafet dengan yang terpilih terbaru. Tapi politik ini kan ada setiap sekian detik bisa berubah. Itu. Contoh saja, siapa tahu wakil presidennya kadang-kadang merasa dengan 3 caleg ini dia mampu untuk fight dan mendapat kursi, why not? Why not? Karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, benar kan? Itu mencerdaskan pemilih, apalagi pemilih pemula, mahasiswa. Bagaimana caranya kita menjadi pemilih yang cerdas? Itu yang paling penting. Selain daripada saya ngajak orang yang nggak jelas, mereka belum tentu patuh, lebih baik kita, ini kader kita yang patuh, pada saat kita perintah dia akan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di Gusur Gudang Suara. Kali ini bareng lagi sama Hijrah, Saya sosial, dan saya Ibnu Hambali yang belum sarjana. belum sarjana beliau ini ya. Insya Allah sarjana. Amin. Sambung-sambung. Ini yang suka ini. Jadi hari ini Ibnu, Ya. kondisi panas dan memang hari ini juga malam kemarin, kebetulan malam kemarin itu hujan di sekitar sini. Ini panas-panas kayak gini nih, kayak masa-masa politik kayak ini panas. Seperti intervensi politik. Waduh, seperti intervensi politik dan lain segalanya. Jadi Ibnu, sebelum kita masuk ke obrolan kita hari ini, kita udah kedatangan narasumber kita nih. Iya, sangat jelas. Narasumber yang luar biasa, spesial, dan baru kali ini loh. Iya, baru kali ini Gusur kedatangan kedatangan tamu yang jelas, yang memang benar-benar punya kompeten. Iya, punya legitimasi. Bukan seperti Rehan, bukan seperti itu ya. Bukan seperti Rio dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan ini Gusur kita bakal mengundang orang-orang yang berpengaruh juga nih. Jelas, nanti berpengaruh. Juga baik itu di pileg, di pilkada dan lain segala macam lah nanti. Langsung aja Ibnu. Inilah perkenalan dari Ketua KPU Kota Lubuk Linggau. Kita perkenalkan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya diamanahkan menjadi Ketua KPU Kota Lubuk Linggau. Insya Allah masa jabatan itu berakhir 7 Januari 2024. Ya, jadi selanjutnya akan di estafet dengan yang terpilih terbaru. Tapi politik ini kan ada setiap sekian detik bisa berubah. Itu. Contoh saja, siapa tahu wakil presidennya kadang-kadang kan nggak taunya berubah. Itu berubah politik. Langsung bisa berubah terus. Itu. Dan kemungkinan semua itu bisa terjadi. Ya, sebelum pendaftaran di KPU itu semua bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Muhaimin bisa berganti. Semuanya bisa terjadi. Bolanya benar. Iya. Kalau di politik berarti Bang, bisa semua bisa semuanya berubah. bisa. Tergantung kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat. Itu. Jadi artinya saya menggambarkan ya, siapa tahu nanti kami diperpanjang. Amin. Diperpanjang minimal lah sampai penetapan kursi. Sampai penetapan. Nah, jadi supaya selesai sampai akhir masa jabatan tuntas. Kalau ini kan kami selesainya tanggung. Kami tidak mengantarkan Di bulan 1 Bang ya. Iya, sementara pileg kita itu di 14 Februari 2024 hari Rabu, jangan lupa. Hari Rabu. Ya, Ya sih, hari emang Rabu, 14 Februari 2024
itu pencoblosan kita. Sedangkan kita akhir masa jabatan 7 Januari kan dikit tengah waktunya. Beda, itu. nggak nyampe sebulan. Sebulan 7 hari. Sudah Sebulan 7 hari. diperhitungkan secara rinci. Sebulan 7 hari itu. Tapi ini Bang, izin Bang. Kalau kita menjabat sebagai ketua KPU itu biasanya sampai berapa periode itu bisa itu Bang? Ataukah memang ada batasan? Contoh nih untuk eksekutif kan cuma 5 tahun, 1 periode, atau di KPU gimana? Jadi KPU itu sekarang undang-undang mengatur di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu 2 periode. Oh, 2 periode. 2 periode itu bukan berturut-turut. Pokoknya dia sudah 2 periode. Contohlah saya sudah 2 periode. 2008, 2013, kemudian sekarang kelang 5 tahun 2019 2024. Jadi sudah 2 periode, tidak ada peluang lagi untuk ikut tes kembali. Oh, jadi ada persiapan lagi itu. Ya, insya Allah ya akan diganti orang-orang yang lebih hebat dari saya dan lebih mempunyai kemampuan dari saya. Oke, untuk mempersiapkan pemilu tentunya nih, dari KPU Kota Lubuk Linggau sendiri, untuk presentasinya sudah berapa persen Kak untuk menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 ini? Jadi kalau persentase kita ini kan tidak bisa mempersentase. Kenapa tidak bisa dipersentase? Pemilu ini kan ada tahapan. Oh iya. Ya, jadi tahapan itu sudah berjalan sekarang sampai penetapan DCS, daftar calon sementara. Kemudian sekarang proses DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, lanjut nanti dari ini kita akan penetapan calon tetap itu di tanggal 3 November 2023. Oh, 3 November nanti baru penetapannya. Jadi sebelum penetapan partai masih bisa ganti caleg atau merubah dapil, masih bisa. Jadi masih bisa digeser-geser. Masih geser-geser. Jadi itu masih ada peluang itu. Tapi kalau untuk menambah tidak bisa lagi. Sudah tertutup. Tapi kalau misalkan nih, kan ada tuh dari satu partai tuh ada yang 3 yang nama-nama untuk di legislatif itu Bang. Itu gimana tuh Bang? Ataukah memang dia sudah memenuhi porsi atau memang dari maksudnya 3 apa tuh? 3 nama. Contoh salah satu partai nih kan penetapannya 8 nama, tapi yang diisi cuma 3 atau 4 orang. Oh gitu. Gitu Bang. Gimana tuh Bang? Jadi aturan kita 1 dapil maksimal partai bisa mengisi jumlah kursi di dapil itu calonnya. Jadi kalau dia tidak mampu, cuman mampu 3, ya kita terima 3. Oh, berarti maksimal 8. Maksimalnya 3. Karena kalau lebih dari maksimal tidak bisa. Kalau dia cuman ya mana kita nak memberikan bahwa dia harus sekian, tidak ada tugas kita dan itu bukan wilayah kita. Tergantung kemampuan partai, berapa calegnya, ya kemudian ya kalau dia merasa dengan 3 caleg ini dia mampu untuk fight dan mendapat kursi, why not? Why not? Gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, benar kan? Tapi gini Bang, sekarang ini kan katanya sudah masa milenial. Itu kemarin aku baru lihat data itu ada 62.000 sekian pemilih milenial. Nah, bagaimana sih mensosialisasikan kepada milenial ini dari umur 25 sampai umur berapa itu kemarin? 35 tahun. Bagaimana cara mensosialisasikan kepada milenial gimana pentingnya demokrasi? Contoh nih Bang, di lingkungan saya, di lingkungan aku, di teman-teman aku tuh kebanyakan dari mereka itu masa bodoh lah, politik lah, demokrasi bodoh lah, bodoh amat lah kayak gitu Bang. Jadi kita nanti ada masa tahapan sosialisasi. Kita akan melakukan sosialisasi itu ke kampus-kampus, kemudian ke sekolah-sekolah untuk pemilih pemula SMA, kemudian kita juga akan melakukan sosialisasi ke tempat-tempat, contoh lah selama ini ada tempat-tempat yang kita anggap ini perlu melakukan sosialisasi tentang apa, misalnya pencoblosan atau tentang pemilih cerdas. Sekarang ini kan kita ini yang harus kita pahami, pemilih cerdas kita ini berapa persen lah. Kita harus berpikir seperti itu. Berapa persennya pemilih kita yang cerdas, yang benar,
benar-benar berpikir 5 tahun ke depan itu mempertaruhkan masa depan bangsa, mempertaruhkan masa depan Kota Lubuk Linggau. Kalau dia berpikir seperti itu, dia akan memilih anggota DPR yang mempunyai kemampuan, integritas, karena selama ini kan Wani Piro. Kita sedih. Apalagi mahasiswa. Aku kalau nyingok mahasiswa berkata Wani Piro, sedih. Karena ngapa? Artinya dia tidak kate jiwa untuk membangun bangsa. Tapi kalau untuk di Lubuk Linggau sendiri, Bang, maaf Bang, di Lubuk Linggau sendiri ada nggak mahasiswa yang udah didengar sama Bang Wani Piro itu tadi? Waduh, bukan ada lagi. Banyak. Ini tugas kita bersama mencerdaskan dia. Tugas kita bersama. Pilihlah yang punya visi, misi, dan kemampuan untuk menyuarakan suara kita di DPR. Jangan sampai kata Iwan Fals tuh datang, duduk, diam, duit. Nah, ada kan? Bener, itu kan ada kan lagunya DPR. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tugas-tugas kita, tugas-tugas adik-adik mensosialisasikan ke bawah. Kalau kita memilih dengan Wani Piro, apa yang kita pertaruhkan untuk negara, untuk bangsa kita ini, untuk daerah kita ini. Kita tidak akan mempunyai anggota DPR yang membela rakyat berkualitas. Bluetooth connected. Misalnya saya terpilih jadi anggota dewan lah, ya lah. Saya terpilih jadi anggota dewan, tahu-tahu ada yang datang minta bantuan, saya akan tolak. Untuk apa lagi? Suara kamu kan sudah saya beli. Saya tidak punya tanggung jawab lagi untuk menyuarakan aspirasi. Nah, mau berkata apa kita? Kalau untuk seperti itu tadi kan kakak mengatakan ada tempat-tempat yang seperti sekolah. Apa boleh di sekolah? Kalau KPU boleh mensosialisasikan. Kalau misalnya kalau partai tidak boleh. Ada aturannya. Kalau partai tidak boleh. Jangankan itu. Partai untuk menempel baliho di masjid, di sekolah-sekolah tidak boleh. Apalagi dia nak kampanye, istilahnya kampanye kalau partai kan. Benar. Kalau caleg kampanye, kalau KPU tugas KPU mencerdaskan pemilih, apalagi pemilih pemula, mahasiswa. Bagaimana caranya kita menjadi pemilih yang cerdas? Itu yang paling penting. Selain di sekolah, di masjid masuk nggak untuk wilayah KPU? Boleh, dimanapun wilayah KPU itu mensosialisasikan boleh. Iya, karena apa? Kita pemilu di 2019 termasuk tinggi ya. Nah, jadi ke depan kami pengen paling tidak 85% ada peningkatan. Jadi untuk menyampai ini kita harus kerja keras, harus mensosialisasikan ini bahwa pemilu itu penting untuk 5 tahun ke depan. Tapi kalau di sosial media nih Bang, ada belum cara tim KPU untuk mensosialisasi melalui sosial media? Contohnya di TikTok, kan anak muda tuh sekarang juga main TikTok. Yang jelas di website KPU sendiri, kemudian di IG KPU, kemudian di seluruh anggota KPU dan seluruh staf terus mensosialisasikan minimal tahapan, kemudian sedang berlangsung apa pada saat itu selalu disosialisasikan. Dia terus berguyur dan kita tetap mensosialisasikan itu. Tapi di momen milenial ini Bang, kan katanya milenial ini kan akan mendapatkan bonus demografi. Biasanya kan gitu Bang. Nah tapi Bang, gimana menurut Abang tentang ada nih beberapa calon legislatif yang milenial bahasanya tuh? Mereka menganggap bahwa diri mereka tuh milenial. Apakah sudah layak di tahun sekarang atau kan nunggu bonus demografi yang akan datang? Gimana tuh? Jadi semuanya itu kita tidak bisa kadang-kadang memandang usia. Bener. Kemampuan wong. Kemampuan wong, kemudian kecerdasan, cara wong menilai, dan yang paling penting anggota dewan itu emotional intelligence. Kalau dia punya emotional intelligence yang bagus, why not? Karena ngapa? Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, akan keguncang dunia. Nah, 10 pemuda. Artinya kalau pemuda-pemuda yang mempunyai mutu, memang yang mempunyai kemampuan, kita dukung untuk duduk di mewarnai anggota dewan, minimal kaderisasi. Kaderisasi. Iya, kaderisasi. Itu penting. Sebentar Bang, saya potong dulu ya.
Kenapa ini? Kenapa nih? Ini dari mana, Mas? Sama masyarakat. Oh, masyarakat harusnya di bawah. Harus di bawah. Masyarakat kan harus di bawah. Jangan di sini dong. Di sini. Ya kan? Kalau di sini itu khusus orang-orang penting. Iya, masa rebut-rebutan kursi? Seperti di gedung sebelah sana. Iya, kita kan nggak di gedung, kita gudang Di ini. gudang. Kita di gudang ini. Kurang kabinet. Udah pakai suara. Nanti pesanan masyarakat suaranya dibungkam. Tapi nggak ada yang matiin mic kan? Enggak ada. Enggak ada yang mute. Kita terbuka, bebas. Namanya aja gudang suara. Iya. Seluruh aspirasi kita tampung di sini. Respect. Mudah-mudahan menambah wawasan. Itu yang paling penting. Jadi ini Bang. Jadi kan Siap. Perkenalan dulu sampai ini. Tahu-tahu masuk. masyarakat yang tidak berpendidikan kan gitu. Tuntut marah-marah nyalain presiden. Itu, ya bener. Aduh. Jadi Ini kenalin dulu Bang. Siap. Namanya Raihan, Bang. Ya. Perwakilan masyarakat. Gitu, Bang. Siap. Jadi banyak nih kawan-kawan masyarakat ingin bertanya nih sama Bang. Siap. Lanjut. Diwakilin saya insyaallah. Iya. Jadi Bang banyak nih Bang, apa namanya? Spanduk, baliho, banner-banner partai yang sudah kampanye sebelum di waktunya ya kan? Ada ya? Enggak. Tapi dekat rumah saya ada. Sebelah ada. Siap. Jadi tanggapan Bapak nih sebagai KPU gimana tuh Bang? Sebenarnya wilayah itu bukan wilayah KPU. Gitu. Berarti- Jadi pasang banner untuk mengontrol itu wilayah teman kita sebelah itu Bawaslu. Bawaslu. Ya. Mungkin nanti bisa diundang Bawaslu. Tapi saya pernah buka di Undang-Undang nomor 7 2017 tentang penyelenggara pemilu bahwa di pasal 523 apa 532 gitu bunyinya seperti ini. Spanduk intinya jika spanduk itu dipasang ada nomor urut kemudian ajakan itu melanggar aturan. Kampanye. Ya, malah ada hukuman denda dan kurungan. Itu. Hukuman denda dan kurungan jelas di situ. Bunyinya jelas, pasalnya jelas. Tapi kalau dia tidak ada ajakan, kemudian nomor urut, kita sah-sah baik karena dia mensosialisasikan diri. Tapi kalau sudah ada nomor urut, kemudian ajakan yang saya pernah baca, kemarin saya sempat tes Bawaslu, jadi ngapal juga itu, walaupun gugur, nggak tahu kita belum bagian kita. Belum Jadi waktunya. kesempatan yang akan datang. Saya baca dan saya tanggapi yang pernah saya baca seperti itu. Dan itu juga bukan tugas kami melakukan itu. Tapi kalau dia mensosialisasikan diri tanpa ajakan, tanpa nomor urut, tanpa nomor partai, ya sah-sah baik. No problem. intinya. Dan itu tidak. Berarti kalau untuk yang mengawasin tapi ya kalau secara dalam nanti diundang Bawaslu. Siap. Jadi untuk undangan terbuka Bawaslu. Jangan salah. Bawaslu. Tetangga kita. Nanti kita dia diberinya kartu merah. Dis katanya lewat ke atas. Offside. Kita ini dianggapnya offside, bukan wilayah kita bicara. Biar ada klarifikasi. Betul, benar. Siap. Jadi Pak, ada lagi nih Pak pesanan masyarakat yang lain. Ini Masyarakat banyak pesanan ya? tapi nggak ada yang dengar. Jadi Pak, khususnya masyarakat Kota Lubuk Linggau ya. Siap. Lubuk Linggau ini kan identik dengan warna warna kuning dan biru. Partai gol Sevilla. Yang biru Chelsea. Jadi banyak nih yang bilang bahwa KPU, Bawaslu dan lain-lain itu ada intervensi politik dari partai-partai tersebut. Misalkan ada nggak Bang pengalaman? Halo, Bang Nopal, ini tolong kantor Bawaslu, kantor KPU dicat warna biru sama kuning gitu.
Jadi alhamdulillah semasa pimpinan saya dan semasa saya menjabat, alhamdulillah belum ada yang nelpon cak itu tuh. Kayak gini. Karena intervensi ya. yang jelas pertama KPU itu sifatnya mandiri. Mandiri itu dia harus bebas atau merdeka mengambil keputusan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dari partai manapun. Dari partai manapun, dari pejabat pun, dari wali kota pun dia tidak bisa. Atau dari bupati sekalipun tidak bisa tekan. Karena yang harus kita pahami, pertama KPU itu mandiri dan KPU itu harus adil. Adil itu artinya melayani semua itu secara seksama tanpa ada pilih kasih, ada yang harus didului, tidak ada. Siapapun wongnya, kami adalah pelayan bagi peserta pemilu dan pelayan bagi pemilih. Oke. Itu. Berarti asumsi dari pesanan masyarakat itu salah berarti. Ada lagi. Oh ada, tapi bukan ini Pak, bukan Apa tuh? kayak yang Bapak ini bukan tugas KPU tapi yang di sebelah nih Pak. Nah, Jadi betul. pernah nih baca masyarakat dan teman-teman yang lain kan pernah baca berita nih Pak. Berapa banyak anggota legislatif itu adalah mantan narapidana koruptor yang maju sebagai pemilihan legislatif lagi Pak. Menurut pandangan Bapak gimana tuh Pak? Itu ada aturan yang jelas di KPU. Ya, ada aturan jelas. Pertama, selagi hak pilih dan hak memilih tidak dicabut oleh hukum atau oleh pengadilan, dia masih mempunyai hak memilih dan dipilih. Itu kan, kalau dia misalnya tahanan politik, dicabut hak pilih dan memilihnya, nah itu tidak bisa. Tapi selagi dia tidak dicabut, dia boleh, tapi dengan syarat. Misalnya dia dipidana, pernah dipidana apapun bentuknya, pertama dia harus sudah masuk penjara nih, harus menyerahkan surat keterangan dari LP bahwa dia telah menjalani proses tahanan tersebut sampai dengan selesai. Kemudian kita juga ada surat bersih diri dari pengadilan. Dia istilahnya dia ada kendala atau tidak. Tapi kalau misalnya tuntutannya di atas 5 tahun, aturan kita dia harus diumumkan di koran. Pasar publik. Ya, diumumkan di koran, di publik bahwa dia pernah ini ya Harus itu. ada Nah, kemudian itu jadi bukti dimasuk ke disipol. Kemudian tadi kalau dia sudah di penjara walaupun dia kena 8 bulan, setahun, dia harus melampirkan surat dari LP bahwa dia sudah menjalani proses tahanan tersebut. Untuk di Lubuk Linggau sendiri ada nggak nih Pak? Ex koruptor yang jadi maju legislatif gitu kan? Yang kita tahu sedangkan mau jadi jaga warung aja harus ada SKCK ya kan? Jaga legislatif yang notabene sebagai mewakili masyarakat di sana, harus tahu dong BBM bobotnya sama. Kemudian kita nak jelas dulu, ex koruptor itu kan kita tidak bisa memutuskan uang itu koruptor atau tidak sebelum ada bukti pengadilan. Kalau dia sudah ada di bukti pengadilan, sudah dihukum, baru dia ex-koruptor. tapi kenyataannya alhamdulillah di Linggau semuanya bersih. Respect. Luar biasa. Soal KPU yang gini nih. Ada yang tahanan tapi bukan ex koruptor. Tapi itu sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah clear. Semua orang kan berubah kan? Bisa berubah. Ini belajar dari kasusnya. Kalau dalam bahasa wong PMI itu yazidu wa yankus. Apa tuh? Substantif. Naik turun. Iman itu kan naik turun. Iya, benar. Kadang naik. Pada saat iman tuh lagi sedang naik. Perlu diklarifikasi itu bukan PMI, sebenarnya hadis sebenarnya. Tapi memang orang-orang PMI pakai hadis. Karena bertuliskan pada nas-nas yang sudah jelas Al-Quran dan hadis. Ada lagi pesanan? Ini Pak, yang Bapak sih Banyak ya pesanan masyarakat ya. Masyarakat terlalu banyak pesanan ya. harus diedukasi masyarakat. Saya udah seperti calon legislatif loh, walaupun celana pendek ini. Masyarakat yang menilai.
biar masyarakat yang menilai, ada paslon presiden, Ada. biar masyarakat yang menilai. Ya. Lanjut. Jadi itu kan yang abang singgung sebelumnya bang, yang mahasiswa Wani Piro katanya. Nah, Sekarang kan OKP itu, ini bang, ada info menarik, abang ini ternyata, iya masuk ke situ makanya. Ada informasi menarik, abang ini pernah ikut di salah satu OKP katanya. Menurut data yang kami cari kemarin. Menurut abang ini kan OKP yang notabene sebagai alarm dan pengingat pemerintah untuk menjalankan tugasnya, tetapi malah jadi IO, event organizer untuk partai. Seperti yang pasangan yang ini bang. Sejauh ini yang paling jauh ternyata. Aduh, ini paling jauh. tapi harus kita tarik benangnya dulu, dan kita harus sama ke visi dulu. Kita harus sama ke pandangan dulu. Jangan sampai dia OKP, dia jadi tim sukses, dia jadi EO, dia jadi konsultan politik. Mungkin dia bukan membawa nama organisasi, dia membawa nama pribadi. Karena melekat, dia sudah kental di organisasi, orang menilai dia organisasi ya. Oh iya. Mungkin dia akan membawa dia secara pribadi. Kita gimana? Kita lihat dulu. Gampang ini dibawanya ke sana atau tidak? Kalau dia misalnya di dalam situ dia sebagai leader, tapi di bawahnya orang yang banyak macam, artinya dia membawa nama pribadi. Dan itu sah-sah baik. Karena itu kan profesional. Dia dibayar dan digaji. Ada nih Pak, ada tuh salah satu OKP itu, tok seluruh kadernya jadi IO. Jadi apa namanya, rapat malam-malam tengah malam jam 2 jam 3 sama anggota, malah yang didengar suara kanda ya. Ada ya? Nggak tahu. Sejauh ini. Yang jelas itu bukan wilayah kita. Kita pahami mereka profesional. Wajar kita ini. Misalnya saya selepas dari KPU, saya mungkin ada yang sudah tahu, saya senior di OKP, kemudian jadi rujukan di OKP. Tapi sah-sah saja kalau saya jadi konsultan politik salah satu partai atau salah satu calon, kemudian saya dibawa kader-kader saya yang mempunyai kemampuan untuk mendukung saya mencari fulus tadi. Sah-sah kan? Untuk mencari fulus di sini dibayar. Sah-sah. Daripada saya ngajak orang yang nggak jelas, mereka belum tentu patuh. Lebih baik kita, ini kader kita yang patuh pada saat kita perintah, dia akan bergerak. Karena mereka berproses di dalam. Kita tahu proses politik. Itu, dan itu juga menambah, kita juga secara tidak langsung akan mencetak kader-kader yang mumpuni. Jadi ada proses pengkaderisasi di dalam di situ setiap kan, kegiatan. walaupun di luar konteks organisasi, gitu kan, artinya ini profesional. Gak apa-apa. Ya Sah-sah saja. boleh. Dihukum juga tidak dilarang. Mungkin, tapi masyarakat kadang-kadang melihat itu langsung negatif tinggi. Nggak boleh. Apa mantan presma nyalon legislatif nggak boleh, kan nggak gitu Pak ya. Ada juga tuh kabar yang salah satu presiden mahasiswa yang nantinya mereka akan membuka forum di pusat sana nanti. Nanti mereka akan membuat diskusi dan ini memberikan nama salah satu paslon yang terbaik menurut mereka. Nah itu gimana tuh Pak? Undang-undang tidak melarang itu, silakan saja. Karena istilahnya mahasiswa atau siapapun masyarakat Indonesia yang ingin membuat forum ataupun apapun bentuknya, kemudian dia menilai beberapa caleg atau beberapa calon presiden yang mempunyai track record yang bagus dan bisa membawa masa depan Indonesia yang lebih maju,
Nah, ya kita apes untuk mereka. Minor, Artinya mereka sudah membawa masyarakat untuk berpikir, terlepas masyarakatnya mau atau tidak. Oke. Itu kan lagi-lagi hidup ini kan pilihan. Ada lagi pesanan masyarakat? Mungkin sampai di situ, Pak. Oh, sudah. Karena cukup lah mewakili 4-5 pertanyaan Iya, Umum ya. Bisa juga nanti kawan-kawan komen di bawah kan, Iya. nanya kan. Iya. Jadi pamit dulu Pak, terima kasih sebelumnya. Pak. Terima kasih. Yuk, pesanan masyarakat yang luar biasa. Aduh, jadi masyarakat. Baik-baik di jalannya. Jangan golput karena kamu nggak punya uang. Oke. Mungkin sekian dulu Bang podcast kita hari ini. Mudah-mudahan nanti para milenial bisa mendengarkan apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakuin sebagai anak muda dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau. Mungkin itu aja Bang. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga channel YouTube kita. Baik pun di Instagram juga ada, TikTok, Facebook juga ada. Apa lagi? Di YouTube, short juga ada dan lain sebagainya. Mantap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Gusur Gudang Suara.